Ini apa ini ya? Ini negara apa sih kita nih? Kita ini negara Pancasila apa bukan sih? Lu kebayang nggak sih ya? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber ayat biasa yang terusan dari sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten, jangan lupa nih di subscribe, Babe Aldo suara kebenaran ya. Ini sebagai akun backup untuk channel ini ya. Jangan lupa nih Babe Aldo suara kebenaran, langsung di subscribe guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten ini. Kita kasih prolog dulu. Gimana mau terjadi pemilu jujur dan adil kalau wasitnya sendiri nggak jujur, nggak adil? Itu rada susah guys. Ya kan, oknum-oknum petugas KPU ini banyak banget ya. Susah emang. Kalau sampai maling, rampok, penjahat jadi petugas KPU, wah itu kalau sampai terjadi gimana be? Ya udahlah, mau gimana, mau berharap baik. Nih ada lagi nih kasus nih dari Kumparan nih, kita lihat dulu videonya baru kita baca ya. Ini ada nih. Kalau nggak merapat sama aku bisa hilang suaramu. Parlagutan, komisioner KPU Padang Sidempuan. Nah, komisioner KPU. Bukan main-main jabatannya, komisioner KPU rampok. Komisioner KPU-nya rampok. Gimana pemilunya mau jujur? Tuh. Ke caleg F janji beri 1000 suara, biayanya 50 juta. Oh, 1000 suara, jualan suara komisioner KPU-nya. Terus pemilu mau gimana nih buat pendukung Anies? Siap-siap deh kalian, kita semuanya akan siap gitu ya. Ramein di tempat udah. Satu suara 50.000 rupiah. F sanggupnya cuma 26 juta. Calegnya model nyogok, KPU-nya model begini. Mau jadi apa negara ini terus? Mau dikemanain nih negara, mau dikemanain, ini bangsa mau dikemanain begini. Caleg sama petugasnya sama, kurang lebih ya guys ya. Mau juga bayar. Juga intimidasi PPK jadi perantara, kini dia ditahan. Aduh. Udah. Ini apa ini ya? Ini negara apa sih kita nih? Kita ini negara Pancasila apa bukan sih? Lu kebayang gak sih ya? Bisa sebegitunya gitu. Ini komisioner KPU-nya rampok. Ya rampok itu kan mau suara gitu. Terus calegnya mau juga pakai nawar 26 juta.
Untung ditahan. Ini yang ketahuan. Terus yang nggak ketahuan gimana? Nah, kita baca dulu beritanya langsung ke akun Instagramnya Kumparan. Let's go to Instagram, guys. Oke, guys, kita udah di akun resminya Kumparan.com, ya, Kumparan.com. Kita baca dulu deh ya. Komisioner KPU Padang Sidimpuan Parlagutan Harahap ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap seorang caleg inisial F. Adapun modus pemerasan yang dilakukan Parlagutan yakni mengancam akan menghilangkan suara caleg tersebut. Kan gue bilang apa? Rampok nih mainnya, rampok aja. Parlagutan kemudian menjanjikan 1.000 suara terhadap korban dan meminta uang senilai 50 juta rupiah. Namun korban hanya menyanggupi 26 juta rupiah. Atas perbuatannya Parlagutan dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Selain pemerasan terhadap caleg, Parlagutan juga mengintimidasi seorang anggota panitia pemilihan kecamatan PPK inisial R. Intimidasi dilakukan agar R mau menjadi perantara penyerahan uang pemerasan. Buset. Rampok. Aduh. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan Parlagutan yang menjabat sebagai koordinator divisi Sosdikli, Humas dan SDM memberikan ancaman psikis kepada R terhadap R sebab R memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja anggota PPK. Nah, ya begini guys, kalau sudah petugasnya ya rampok gitu, ya rampok. Saya baca dulu komentar netizen di sini ya. Lu berjudul kayaknya udah nggak berlaku untuk pemilu di Indonesia. Nah, susah lah petugasnya aja begini, gimana lu? Komisioner KPU tingkat regional daerah aja seberani itulah ngejanjiin 1.000 suara segala, apalagi kalau emang ada ordernya ya. Nah itu, ini kan nggak ada order ya. Ini menawarkan produk anjir. Produk hasil rampokan. Gila. Nah, perampok berseragam nih orangnya. WK nggak kaget, ada yang lebih dahsyat dan rahasia umum ini banyak curang. Belum pemilu udah ada hasil siapa yang menang negeri kita. Terjajah guys negeri kita, nol kejujuran. Mudah-mudahan ada perubahan, amin. Mudah-mudahan perubahan. Berarti benar apa yang disampaikan, hanya KPU dan Bawaslu yang bisa mengalahkan Anies Muhaimin 01. Iya. Kok kayak 02 ya, suka mengintimidasi kayak gitu. Buset, ini bisa diserang 02 loh. Serem banget. Untuk aku geser ke 03. Aku juga geser ke 04. Teman-temanku banyak yang geser ke 01 sama 03. Kebanyakan karena gara-gara Jokowi gabung 02. Yang ngomong begitu hanya orang yang hatinya kotor dan gitu. Kasihan kasihan. Senyum aja, satu senyum saja. Orang baik tuh nggak pernah ngomongin orang hatinya kotor dan dengki. Lu ngomongin hati kotor dan dengki. Yang curhat waktu di kampanye siapa? Lu. Mata lu buta kalau ngeliat junjungan lu. Mau komen tapi belajarnya udah pada mantau, tangan di atas keyboard. Kearifan lokal, anjir, kearifan lokal ini mah bukan kearifan lokal, kerusakan lokal kalau begini. Jangan sampai hilang nyawamu mengingat tragedi KPPS 2019 hilang. Itu lagi. Iya, hilang nyawa. Tapi kalau buat gue hilang nyawa lebih baik daripada harus diam melihat kemungkaran gitu. Jauh lebih baik hilang nyawa buat gue. Jangan harap ada keadilan dan aturan yang berlaku bila kalian pilih 02. Lu teriak-teriak hukum gak adil tapi lu pilih capres yang melanggar hukum. Ini pasti kena nih. Emang ada keterangan nomor urut paslon di atas kakak. Bingung sayanya kakak. Besok-besok kalau mau curang, mending satu kubu sama 02 dulu aja biar aman dan kebal hukum. Iya. Ini baru level bawah, belum yang level atas. Ini banyak yang mengaitkan ini sama 02. Kita lihat komentar di sini apa ya. Nah, yang curang siapa bro? Di Taiwan gara-gara surat-suara tercoblos Ganjar, KPU langsung buka suara menyatakan 31.000 surat suara dan tidak sah. Udah gue bahas juga itu. Kocak dari awal aja si Ono jadi cawapres lewat jalur ubah paksa konstitusi dan terbukti pamannya melanggar. Nah makanya Helmi diem dan nih. Konstitusi mulu yang minat rubah, si Puan juga kocak. Nah, bengek kak. Faktos, itu disetujui kalau nggak senang ya gugat lagian. Itu membuka siapa saja anak muda yang maju memajukan.
Gibran kalau bukan anak presiden juga nggak dipakai. Masih aja ya, susah memberi penjelasan sama pendukung-pendukung begini nih, susah. Sudah kapasitas otaknya segitu doang soalnya. Kalau yang minta tolong dari 02 pasti aman-aman aja, harusnya sekubu sama 02. Nah kan banyak yang hubungin sama 02, kenapa ya? Harusnya sekubu sama 02 biar nggak ditangkap, soalnya kalau kubu 02 sering melanggar nggak diapa-apain sama Bawaslu, masa? Bisa ya diatur menghilangkan suara pemilu? Masih percaya kalian sama KPU? Gue dari awal udah nggak percaya sih ya, dari awal, cuman ya beginilah perjuangan gitu. Walaupun berat ya kita jalanin aja, walaupun peluangnya kecil ya kita jalanin aja, hasilnya serahkan sama Allah supaya nggak nyesel gitu. Artinya kita berjuang aja dulu, masalah menang atau kalah tuh urusan terakhir, biar Allah. Padang si perempuan nih, di tag itu. Oh my god, belum mulai aja kecurangan udah di mana-mana. Aduh, itulah. Aduh. Coba kalau dukung 02 pasti nggak akan ketangkap itu. Kan banyak yang ngubungin sama 02 loh. Banyak, ada apa ya? Halo, ada yang tahu? Waduh, ngeri banget negara kita. Negara kita emang biasa yang represif gini sih, tahu sendirilah dari mana. Lu dari mana? Kan jadi hubungin. Gimana mau lu berjurdil kalau penyelenggara bisa disogok begini? Makanya orang-orang demen banget ngilangin sesama orang ya, kayak isi sendiri. Tuh kayak siapa tuh? Ini yang ketahuan, yang nggak ketahuannya saya nggak tahu. Dia udah tahu, kok tanya saya. Ginilah emang 02 represif terhadap caleg. Masa dipaksa suruh dukung, mereka kocak loh. Emang ada yang ngomongin 02 nih? Itu komisioner KPU yang mana 02-nya keterangannya di situ, Mbak. Belajar dulu baru bacot. Makanya kok bisa ya nggak ada hubungannya sama 02 loh ini. Tapi ke orang-orang hubungin sama 02, ada apa ini? Udah nggak usah lama-lama ya guys. Apa hubungannya ini sama 02 kan? Kenapa orang-orang ngehubungin ini sama 02? Komentar yang baik di bawah ya guys ya. Gue Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan komisioner KPU. Lah kalau dihubungin sama 02 apa hubungannya? Bingung gue. Komentar guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.